Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kita, bahkan orang-orang hidup sebelum era baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi yang hidup di zaman sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan beliau sezaman dengan Raja Zalim Buktum Nazar. Beliau adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Siapakah nabi ini? Nabi ini adalah Nabi Daniel alaihissalam. Salah seorang nabi Bani Israel. Kisah beliau banyak dituliskan oleh para ahli sejarah. Karena kisah beliau ini juga tercantum dalam kitab-kitab terdahulu. Sebelum diturunkannya Al-Quran, ditemukannya jenazahnya. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailu An-Nubuwah, dan riwayat ini bersumber dari Khalid bin Dinar, dari Abul Aliyah, ketika kaum muslimin di era kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil menguasai Irak, yang ketika itu dikuasai oleh Persia. Dan kekaisaran Persia jatuh dan tunduk di hadapan kekuatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab ketika itu. Nah, mereka mendapati jenazah di salah satu istana, tempat penyimpanan harta kerajaan Persia yang bernama Hormuzan, di suatu tempat yang bernama Tustar. Di situ mereka mendapatkan sosok jenazah yang masih utuh. Disebutkan bahwa jenazahnya semenjak ditemukan selama 300 tahun setelahnya masih utuh. Dan memang demikian, para nabi, jasad mereka itu tidak lapuk oleh tanah, tidak dimakan oleh cacing tanah. Bahkan jasad mereka tidak bisa terbakar oleh api, terjaga di sisi jenazah laki-laki yang konon dia adalah Nabi Daniel tersebut. Terdapat sebuah kitab, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan menerjemah untuk menerjemahkan isinya. Ternyata sobat, isinya adalah tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang akan datang di akhir zaman. Kemudian kisah para sahabat beliau, bagaimana perjuangan dakwah beliau. Bahkan di situ terdapat kisah tentang surga dan neraka, apa yang akan terjadi di hari akhirat, dan riwayat ini disampaikan oleh Abdul Aliyah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa riwayat ini sahih, bersumber dari Abul Aliyah yang ketika itu berada di dalam pasukan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika menaklukkan Hormuzan dan mendapati jenazah Nabi Daniel alaihissalam. Kenapa jenazah disimpan? Karena penduduk kota tersebut, penduduk Tustar, Hormuzan, setiap kali mereka ditimpa paceklik, ditimpa kemarau yang panjang, mereka mengeluarkan jenazah Nabi Daniel ini ke tanah lapang. Dan seketika itu, mereka mendapatkan anugerah hujan. Ini fitrah yang sangat luar biasa, sehingga hati mereka ini bergantung betul kepada jenazah Nabi Daniel ini. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah penguasa alam semesta yang menurunkan hujan, membagikan rezeki. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka. Dengan keberadaan Nabi Daniel ini, setiap kali mereka ditimpa paceklik, jenazah Nabi Daniel dibawa ke tanah lapang agar hujan turun. Ternyata seketika itu pula mereka dianugerahi hujan. Itu yang menyebabkan mereka menyimpan jenazah ini. Dan konon semenjak jenazah ini ditemukan 300 tahun setelahnya, jenazah ini tidak mengalami perubahan sedikit pun. Maka melihat kejadian seperti ini, apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari? Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab, meminta arahan apa yang harus dilakukan. Kemudian Umar bin Khattab mengarahkan agar mereka menggali 13 lubang kuburan di siang hari.
Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an merintahkan kepada Abu Musa dan Abul Aliyah untuk menguburkan jenazah Daniel di salah satu lubang kuburan di tengah malam. Dikubur tanpa sepengetahuan siapapun juga. Kemudian setelah dikuburkan, 13 lubang itu diratakan dengan tanah. Tujuannya apa? Agar tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana lokasi jenazah Nabi Daniel. Sehingga di kemudian hari, kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan tersebut bisa hilang. Karena di mana lokasi jenazah Daniel tidak diketahui. Itu adalah tujuan daripada Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya yang melakukan hal ini, karena ini benar-benar fitrah. Ibnu Qayyim sampai menyebutkan, andai kata orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya mengetahui hal ini, niscaya mereka akan berpegang untuk merebutkan makam dari Nabi Daniel ini, sehingga mereka bisa membangun kubah, membangun tempat peribadatan di kuburan Nabi Daniel. Karena bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berbahaya. Itu bisa mencederai tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Lantas siapa Nabi Daniel alaihissalam? Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah dalam kitabnya Al-Hidayah wa An-Nihayah, beliau menceritakan, kata beliau, derajat riwayat ini hasan dari Ibnu Abi Dunia. Kisah tentang Daniel ketika dia dilahirkan. Jadi konon Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari. Abu Burdah diketahui mengenakan sebuah cincin yang terdapat pahatan. Pahatan cincin itu sketsa 2 ekor singa yang sedang menjilati seorang anak kecil. Ketika ditanyakan kepada Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, dari mana engkau mendapatkan cincin ini? Abu Burdah, beliau menceritakan bahwasanya cincin ini didapatkan dari ayahnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan cincin itu dari jenazah laki-laki yang konon namanya Daniel. Beliau mengambil cincin ini ketika menguburkan Daniel. Lantas, kenapa ada ukiran sketsa 2 ekor singa dan 2 ekor singa tersebut tengah menjilati anak kecil di cincin tersebut? Konon kisahnya seperti ini. Menurut penuturan ahli sejarah Tustar, di kerajaan Hormuzan, dahulu ada seorang penyihir yang membisiki raja di Hormuzan atau raja di Irak, Persia. Bisikannya bahwasanya kerajaanmu kelak akan dihancurkan atau ditaklukkan oleh seorang anak laki-laki yang akan lahir pada suatu malam. Disebutkan tanggal dan seterusnya. Dan ketika mendengar bisikan penyihir, raja itu bersumpah bahwa semua bayi yang lahir pada malam tersebut akan aku bantai, bunuh semuanya. Dan ketika malam itu tiba, benar, dia lakukan pembantaian besar-besaran kepada setiap bayi yang lahir. Namun dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daniel yang lahir di malam itu diselamatkan oleh beberapa orang. Kemudian dia dibuang ke sebuah hutan yang di situ ternyata adalah sarang singa. Dalam kondisi masih kecil, baru lahir, dia berada di sekerumunan singa. Kemudian 2 ekor singa mendatangi Daniel yang masih bayi. Didatangi, kemudian menjilatinya dan justru tidak memangsanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Daniel yang masih kecil ketika itu. Keesokan harinya, Daniel ini dicari oleh keluarganya dan didapati oleh ibunya. Daniel tengah dicilati 2 ekor singa dan dijaga oleh 2 ekor singa. Inilah kenapa kisah tersebut kemudian senantiasa diingat oleh Daniel. Maka Daniel membuat cincin dan dia mengukir sketsa kejadian di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia ketika dia masih kecil. Untuk apa? Kenapa? Alasannya adalah agar dia bisa selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah menyelamatkannya. Jadi setiap kali dia melihat cincin tersebut, dia mengingat nikmat penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon seperti itu kisahnya.
Wallahu alam. Konon beliau ini hidup di era pemerintahan atau kekuasaannya Raja Buktun Nazar. Itu bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Latinnya dikenal dengan Nebukadnezar. Seorang penguasa, seorang raja yang konon hidup di antara tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Berarti masa sebelum Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam diutus. Berarti Nabi Daniel ini adalah Nabi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi Daniel ini benar-benar seorang nabi ataukah dia seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel? Sobat Rizki rahimakumullah, Buktun Nazar, dia dikenal sebagai seorang raja yang bengis, kejam, zalim, salah satu dari 4 penguasa dunia. Dan Buktun Nazar dialah dalam sejarah dikenal sebagai raja yang datang menginvasi Baitul Maqdis Palestina. Dan dia membuat kerusakan di situ, menghancurkan, meluluh lantahkan Palestina, membunuh, membantai Bani Israel hingga banyak yang terbunuh. Para wanita ketika itu ditawan semuanya, sedangkan yang laki-laki dibantai semuanya, dihabisi. Mengerikan sekali. Kisah tentang Buktun Nazar ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Bahkan Buktun Nazar ini dia juga membakar Taurat. Luar biasa kezalimannya. Ibnu Taimiyah menuliskan, Nabi Daniel pernah dizolimi, ditangkap, kemudian dipenjarakan di era kekuasaan Raja Persia yang berkuasa di Irak ketika itu. Dan kita tahu bahwa Nazar dia adalah Raja Babilonia yang memang pusat kekuasaannya ada di Irak ketika itu. Nabi Daniel ini pernah dipenjara dan dizalimi dalam sebuah ungkapannya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahumullah ta'ala. Beliau mengatakan yang intinya kalimat ini maknanya adalah, wahai raja yang zalim, kelak engkau akan mendapati kerajaanmu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak serangan anak panah akan sepuasnya berkat perintah dari seorang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad SAW. Secara eksplisit Nabi Daniel ini menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam kitab yang sama Al-Jawabus Sahih, Ibnu Taimiyah menuliskan Nabi Daniel pernah memberikan 2 bisyarah nubuwah tentang kedatangan 2 orang nabi. Dan ini adalah kabar gembira bagi Bani Israel yang beliau maksud adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan datang kemudian membawa Injil menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul yang akan membawa Al-Quran yang akan menyempurnakan semua kitab-kitab umat-umat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Rizki rahimahumullah, jadi kita bisa menyimpulkan, pertama, pendapat yang rajin atau lebih kuat terkait sosok Nabi Daniel, beliau adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Allah angkat nabi dari kalangan mereka, dan menurut pendapat yang lebih kuat, Nabi Daniel ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad SAW. Dari kisah ini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak akan dimakan oleh tanah. Dan ini terbukti pada jenazahnya Nabi Daniel. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.